Sudah banyak orang yang percaya bersamanya. Aku tak menyangka Penatua-Su membiarkan orang tak dikenal berkhotbah dan disesatkan untuk percaya manusia. Dia memahami Alkitab. Bagaimana mungkin dia disesatkan? Iya. Sulit dipercaya. Benar. Ini masalah Ini besar. bukan masalah yang sepele. Iya. Iya. Jika ada orang yang tak bisa disesatkan, dialah orangnya. Benar. Beberapa tahun ini aku sering belajar Alkitab bersama Penatua-Su. Kami memberitakan Injil dan mendirikan gereja, melayani Tuhan bersama-sama, dan mengatasi segala kesulitan dan kesukaran. Iya. Sudah ada banyak penderitaan. Penatua-Su adalah saudara yang baik. Aku tak boleh biarkan dia menempuh jalan yang salah. Aku setuju. Benar. Kita harus membujuknya untuk kembali. Iya. Iya. Gengsi Penatua-Su sangat tinggi. Kini dia percaya kilat dari timur. Dia pemimpin tertinggi gereja di berbagai wilayah. Dia memimpin lebih dari 100.000 orang percaya. Sekarang, Chen Honglin telah mengikuti kepercayaan Penatua-Su. Bagaimana itu bisa terjadi? Benarkah? Iya. Jika mereka mengikuti kepercayaannya, gereja kita akan mengalami kerugian besar. Ya, kita harus cari solusinya. Ini sebuah masalah. Iya, akibatnya akan parah. Penatua-Su bijaksana dan punya gagasan sendiri. Jika dia bisa menerima kilat dari timur, ini bukan hal sepele. Kilat dari timur kemungkinan memiliki pekerjaan Roh Kudus atau terang baru. Kita harus bersekutu bersamanya untuk mengetahui mengapa dia menerima kilat dari timur, agar kita dapat menyelidikinya. Ayolah, Apa yang itu perlu diselidiki? Kilat dari timur percaya manusia. Apa itu layak diselidiki? Benar. Kita harus tanyakan ini kepadanya. Kau memahami Alkitab, mengapa percaya manusia? Benar. Kita lihat dia jawab apa. Iya, aku akan tanya kepadanya, mengapa kau percaya manusia? Bukankah itu mengkhianati Tuhan Yesus? Benar. Jika dia tak mau dinasihati dan tak mau bertobat, keluarkan dia. Jika dia tetap berusaha mencuri domba kita akan lapor polisi. Ya, lapor polisi. Lapor polisi? Itu tidak pantas, bukan? Apanya yang tidak pantas? Dia mengambil domba kita. Benar. Kau masih terlalu muda. Kau menganggap semuanya terlalu sederhana. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan Penatua-Su. Iya. Akan tetapi, kita tidak boleh gegabah. Pertama, mari kita lihat apa pandangan dia sebenarnya. Apa benar seperti itu? Penatua-Su, ada hal lain yang tidak kupahami. Tuhan Yesus berjanji, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Iya. Supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit dan naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tempat itu sudah pasti di surga. Benar. Iya, benar. Jika Tuhan sungguh telah datang kembali, dia seharusnya langsung mengangkat kita ke kerajaan surga. Amin. Saat ini kita masih berada di bumi, belum diangkat. Iya. Kau bilang Tuhan telah datang kembali, tapi aku tidak mengerti. Benar. Bagaimana mereka bisa bilang Tuhan telah datang kembali? Iya, jika Tuhan sudah kembali, kenapa kita masih di dunia? Iya. Iya, benar. Kau bilang Tuhan telah datang kembali, tapi kita masih di dunia dan belum diangkat. Bagaimana kau dapat membuktikannya? Iya, Perkataanmu jelas tidak sesuai Alkitab. Benar. Iya, Ini jika tidak Tuhan sesuai. sudah datang, kita pasti sudah diangkat. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, dia pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Namun, tahukah kalian bagaimana dia mempersiapkan tempat ini? Ya, Dan pekerjaan apa yang harus dilakukan saat mempersiapkannya? benar. Dapatkah kalian yakin tempat yang Tuhan persiapkan adalah untuk kita masuk surga hidup-hidup? Ataukah kita mati dan masuk dunia roh? Dalam dunia keagamaan, banyak orang menantikan Tuhan mengangkat mereka ke kerajaan surga. Tapi pernahkah mereka memikirkan, di manakah sebenarnya kerajaan surga? Diangkat kemanakah mereka yang telah menyambut Tuhan? Tentu saja mereka diangkat ke langit untuk bertemu Tuhan. Iya. Apa benar begitu? Bagaimana manusia bisa hidup di langit? Iya, Dapatkah manusia jasmani hidup setelah diangkat ke langit? Mereka diangkat ke surga. Iya. Surga, dunia roh, adalah tempat orang-orang setelah mereka meninggal. Jadi bukankah meyakini bahwa masuk kerajaan surga berarti diangkat ke langit hanyalah gagasan manusia? Kita menganggap memasuki kerajaan surga hal yang sederhana. Itu tidak realistis. Di manakah kerajaan surga itu? Jadi, kerajaan surga itu ada di surga atau di bumi? Ya, itu kerajaan surga.
Tentu saja itu berada di surga. Benar. Iya. Jika berada di bumi, mana mungkin disebut kerajaan surga? Kerajaan Itu surga tak perlu pasti dipertanyakan. berada di surga. Mari kita lihat apa yang doa Bapa kami katakan tentang pertanyaan ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga. Ada juga nubuat dari kitab Wahyu. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selamanya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari sengsara besar dan telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan sebab mereka adalah perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Amin. Firman Tuhan sangatlah jelas. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Jadi, di manakah kerajaan surga itu? Iya, benar juga. Kerajaan di dunia ini? Itu berada di bumi. Benar. Tuhan datang ke bumi, jadi kerajaan surga berada di bumi. Iya. Dimanapun Tuhan berada, disitulah kerajaan surga. Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita, terutama Dia mempersiapkan keluarga bagi lahirnya umat pilihan Tuhan di bumi. Latar belakang yang benar, dan kesempatan bagi mereka untuk menyambut Tuhan dan menghadiri perjamuan. Jadi, tempat di mana umat pilihan Tuhan dilahirkan, dan dalam konteks apa mereka menerima pekerjaan Tuhan, sudah ditentukan sejak awal oleh Tuhan. Iya. Jadi, ketika Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Apa yang Dia maksudkan? Aku benar-benar tidak tahu. Sekarang, Tuhan telah menjadi anak manusia dan datang ke dunia. Jadi, sebagai umat pilihannya, kita juga telah dilahirkan pada akhir zaman dan datang ke bumi untuk menerima penyelamatannya. Ini yang Tuhan maksud dengan mempersiapkan tempat bagi kita. Iya. Benar. Ada terang Jadi, dalam bersyukur. inilah yang dimaksud dengan mempersiapkan tempat bagi kita. Benar. Ada misteri di dalamnya. Iya, tentu saja. Iya. Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman. Dia telah mendapatkan sekelompok orang yang menyebarkan Injil Tuhan dan kerajaan Tuhan. Jelaslah bahwa kerajaan Tuhan telah muncul di bumi. Amin. Setelah bencana besar selesai, kerajaan iblis akan dihancurkan sepenuhnya. Semua kekuatan jahat yang menentang Tuhan juga akan dihancurkan. Dan kerajaan Kristus akan didirikan di bumi. Iya, benar. Iya, benar. Benar, ini sepenuhnya sejalan dengan Alkitab. Iya. Aku telah membaca kitab Wahyu berkali-kali. Baru sekarang aku memahami apa maksud nubuat ini. Syukur kepada Tuhan. Bukankah kerajaan surga seharusnya di surga? Mengapa mereka bilang di bumi? Iya, aku pun tidak memahaminya. Bagaimana kau bisa dengarkan khotbah mereka? Kenapa jadi begitu? Penetua Wang, Saudari Liu, kita menentang dan waspada terhadap kilat dari timur setiap hari. Jelas bahwa mereka percaya pada manusia. Bagaimana kalian bisa mendengarkan khotbahnya? Benar. Kalian kacau. Iya. Aku memanggil kalian hari ini untuk menyelamatkan Penetua Su. Apapun yang terjadi, kita harus membawanya kembali. Benar. Dalam hal ini, kita harus tetap teguh pada pendirian kita dan tidak boleh disesatkan mereka. Benar. Ya. Iya. Pendeta Zheng, aku khawatir kau tidak akan dapat membawa Su Song-en kembali. Kudengar mereka membaca beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa dan memang ada terang di dalamnya. Firman ini menyingkap beberapa misteri dari Alkitab. Iya. Ketika mendengar firman-Nya, aku merasa firman itu tidak asing. Firman-Nya memiliki otoritas dan kuasa yang sama dengan firman Tuhan Yesus. Firman ini sejalan dengan Alkitab. Awalnya kami mengira mereka tidak membaca Alkitab dan menyangkalnya. Tapi tidak demikian. Mereka memahami Alkitab secara lebih murni. Mereka yakin firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah firman Tuhan zaman sekarang dan pekerjaannya pada akhir zaman. Jika firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar merupakan perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja, bukankah suatu kesalahan jika kita tidak menyelidikinya? Jika kita kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan, maka kitalah yang akan rugi. Firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin merupakan perkataan Roh Kudus. Ya, benar. 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 Sekalipun itu berasal dari Roh Kudus, ini tidak ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan kembali. Benar. Jika Tuhan sungguh telah datang kembali, Roh Kudus seharusnya menyingkapkan ini pada kita. Benar. Kita adalah para pendeta dan penatua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin.
Tidak mungkin mereka menerima pekerjaan Roh Kudus terlebih dahulu. Benar, pendeta dan penatua akan menjadi orang pertama yang tahu tentang itu. Benar. Pendeta dan penatua tak mengetahuinya. Apa yang mereka percayai pasti salah. Benar sekali. Dengan kemampuan pemahaman Penatuasu, dia tak akan begitu saja menerima kilat dari timur. Iya. Dia pasti baru menerima Tuhan yang Maha Kuasa setelah membaca banyak firman-Nya, mendapatkan inspirasi dan merasa itu suara Tuhan. Jika ingin memastikan apakah Penatuasu disesatkan, kita harus membaca lebih banyak firman-Nya dan melihat apakah itu adalah kebenaran. Kau berkata Tuhan harus pertama menyingkapkan kedatangannya kembali kepada pendeta dan penatua, tapi ini tidak benar. Dahulu ketika Tuhan Yesus datang, dia tak menyingkapkan ini pada imam kepala, ahli Taurat, atau orang Farisi. Iya. Tuhan tidak menampakkan diri pada manusia berdasarkan statusnya. Bukankah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus waktu itu hanyalah orang biasa? Tuhan tidak memandang muka. Mereka yang berjaga-jaga dan yang mampu mengenali suara Tuhan dapat menyambut Tuhan. Kita selalu berjaga dan menantikan kedatangannya. Kalau Tuhan datang kembali, dia pasti tak akan meninggalkan kita. Iya, benar. Kita yang percaya Tuhan, berjaga dan menantikan kedatangannya kembali. Kita berpikir bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Namun, apa faktanya sesuai yang kita bayangkan? Tak ada yang tahu kepada siapa Tuhan akan menampakkan diri pertama kali. Namun, Tuhan bertindak dengan bijaksana. Tuhan Yesus berfirman, pada tengah malam terdengar teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Firman Tuhan memberitahu kita, jika orang bersaksi tentang kedatangannya kembali dan Tuhan mengetuk pintu di luar, kita harus menyambutnya dan menyelidiki. Kita tidak boleh terus menanti. Kini, perkataan Roh Kudus memberi kesaksian tentang kedatangan Tuhan kembali. Ini Tuhan yang mengetuk pintu kita. Iya. Iya. Jika kita tidak mencari dan menyelidiki, kita bisa kehilangan kesempatan menyambut Tuhan. Mencari apa? Mencari di mana? Benar. Tentang kedatangan Tuhan itu ada di Alkitab. Kita harus berpegang pada Alkitab. Benar. Alkitab memberitahu kita. Jadi, jika ada yang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya. Amin. Akan ada Kristus-Kristus palsu yang menyesatkan orang pada akhir zaman. Di gereja manapun kau percaya Tuhan, tetaplah berpegang teguh di sana. Itulah cara yang benar. Iya, benar. Pendeta Cheng benar. Tetap berpegang pada Alkitab adalah benar. Kita tak perlu mencari dan menyelidiki. Benar, kita harus menetap di tempat kita percaya. Iya. Kita harus berpegang pada Alkitab. Mereka disesatkan. Iya. Benar, berpegang pada Alkitab. Penatuasu, Wah, semuanya ada di sini. Halo Penatuasu. Waktu yang tepat. Mari, duduklah. Baik. Mari kita dengarkan. Apa yang dia lakukan di sini? Kurasa kalian tahu aku telah menerima kilat dari timur. Aku datang ke sini untuk membahas masalah ini dengan kalian. Apa yang perlu dibahas? Kau mempercayai kilat dari timur dan mengkhianati Tuhan. Kau tidak mengakui dosamu dan ingin menyesatkan kami. Benar. Benar. Dia saudara kita dalam Kristus. Bicaralah baik-baik. Song An, aku tahu kepercayaanmu pada kilat dari timur adalah karena kesesatan sesat. Kami tidak menyalahkanmu. Kau masih seorang penatua di sini. Kapanpun kau kembali, kami akan menerimamu. Iya. Meskipun kau mempercayai kilat dari timur dan menyimpang, gereja kita tak akan mengingatnya atau mengeluarkanmu. Kau harus segera berbalik. Kita bisa menjadi seperti dahulu, memberitakan Injil dan melayani Tuhan bersama, ya? Iya. Pendeta Cheng hanya ingin yang baik untukmu. Cepatlah bertobat. Iya. Pendeta Cheng, aku menerima kilat dari timur setelah menyelidiki selama beberapa waktu. Aku membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan hatiku menjadi makin cerah. Ini melenyapkan kebingunganku dalam kepercayaanku dan menyingkap banyak misteri Alkitab. Aku merasa ini Roh Kudus yang berbicara kepada gereja-gereja. Siapapun yang bertelinga harus mendengarkannya. Iya. Jadi akhir-akhir ini ada beban di hatiku. Aku harus bersekutu bersama kalian tentang apa yang telah kuperoleh dan kulihat, dan mengajak kalian menyelidikinya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah perkataan Tuhan Yesus yang datang kembali.
Aku telah menyambut Tuhan. Aku harus memberitahu kalian kabar baik ini. Penatua Su, kau memahami Alkitab. Kilat dari timur jelas-jelas percaya kepada manusia. Bagaimana kau tahu suaranya adalah suara Tuhan? Benar. Tidakkah kau tahu mereka percaya pada manusia? Jika kau percaya pada manusia dan salah jalan, bukankah kepercayaanmu pada Tuhan selama ini jadi sia-sia? Iya, sangat disayangkan. Kami semua mengkhawatirkanmu. Penatua Tang benar sekali. Dengan menerima kilat dari timur, kau percaya pada manusia. Ini pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Iya. Kau melakukan kesalahan besar. Iya. Bukankah Tuhan Yesus yang kita percayai juga manusia? Namun, adakah yang mampu mengenali bahwa Dia Kristus dan Tuhan itu sendiri? Jadi Tuhan Yesus sering menanyai murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Ada yang berkata dia seorang guru, dan ada yang berkata dia seorang tabib. Bahkan ada yang berkata dia seorang nabi. Hanya Petrus yang berkata, engkau adalah Kristus. Dan apa kata Tuhan Yesus? Dia berkata jawaban Petrus berasal dari Roh Kudus. Jika tidak, tak seorang pun bisa mengenali bahwa Tuhan Yesus adalah penampakan Tuhan. Saat itu, semua orang Farisi mengutuk Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan Yesus berasal dari Nazaret dan anak tukang kayu. Jadi, banyak orang menganggap percaya Kristus sama dengan percaya manusia. Itu sangat wajar. Sekarang, Partai Komunis juga mengutuk kilat dari timur, dan begitupun dunia keagamaan. Mereka berkata kilat dari timur percaya manusia, bukan Tuhan. Jika kau dilahirkan pada zaman Tuhan Yesus, bukankah kau pun akan mengutuk dia seperti ini? Kami percaya pada Tuhan Yesus. Mana mungkin kami mengutuk dia? Benar. Sekarang kalian percaya Tuhan Yesus karena belum melihat dia. Kalian percaya berdasarkan Alkitab. Jika kalian melihatnya, menampakkan diri sebagai anak manusia, maka sulit dikatakan apa kalian benar-benar mampu menerima dan mengikuti dia. Itu tergantung pada apakah kalian domba Tuhan atau bukan. Memang benar, domba Tuhan dapat mendengar suaranya. Kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus sekarang didasarkan pada Alkitab. Jika tidak ada Alkitab, kami tidak akan percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah yang terjadi pada kalian. Sekarang kalian percaya Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab. Tanpa Alkitab, kalian tidak akan percaya kepadanya. Ini membuktikan bahwa kalian percaya pada Alkitab dan bukan kepada Tuhan Yesus. Kalian hanya mengakui Alkitab dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kalian tidak mampu mengenalinya. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Bagaimana mungkin kami tidak mengakui Tuhan Yesus? Penatua Su, kau mengakui kilat dari timur percaya kepada manusia. Mengapa kau masih menerimanya? Iya. Ini kesalahan yang disadari. Benar. Apa penjelasanmu? Aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dia telah mengungkapkan banyak kebenaran. Coba renungkan. Berasal dari manakah kebenaran itu? Mampukah manusia mengungkapkannya? Sejak dunia diciptakan, adakah manusia yang mampu mengungkap kebenaran? Hanya anak manusia yang berinkarnasi yang mampu mengungkapkannya. Iya. Jika orang ini bukan berasal dari Tuhan, bagaimana mungkin dia mengungkapkan banyak kebenaran? Kalian belum memahami siapa sebenarnya manusia dan siapa sebenarnya Tuhan, bukan? Di luarnya, Tuhan Yesus juga manusia. Tapi dia memiliki esensi ilahi dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, sehingga dia mampu mengungkap kebenaran. Tuhan yang Maha Kuasa juga memiliki wujud manusia, tapi dia juga memiliki esensi ilahi dan Roh Kudus tinggal di dalam dia, sehingga dia mampu mengungkapkan semua kebenaran ini. Iya. Tuhan Yesus bernubuat, sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Dia yang adalah anak manusia telah datang. Dia adalah inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, domba Tuhan dapat mendengar suara Tuhan. Aku telah mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Atas dasar apa kau berkata, anak manusia ini Tuhan yang Maha Kuasa? Iya. Karena Tuhan Yesus telah bernubuat. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan. Tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran ini, dan ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang jelas. Semua orang yang berpandangan jernih mampu melihatnya. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Amin. Amin.
Beberapa ribu tahun terakhir, ada banyak orang yang percaya Tuhan. Siapa di antara mereka yang mampu mengungkapkan kebenaran? Tak ada seorang pun. Benar. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran. Hal ini saja membuktikan bahwa Dia adalah anak manusia. Mengapa kalian tidak percaya? Sebaiknya kalian membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Beberapa hari ini aku membaca beberapa firman-Nya dan hatiku terasa cerah. Tuhan yang Maha Kuasa kemungkinan adalah penampakan anak manusia dan Tuhan Yesus yang datang kembali. Kau bilang Tuhan menampakkan diri sebagai anak manusia pada akhir zaman. Ini mustahil. Benar. Iya. Alkitab dengan jelas berkata Yesus yang sama ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kau melihat dia naik ke surga. Amin. Tuhan Yesus yang naik ke surga dalam tubuh rohnya yang telah bangkit. Ketika Tuhan datang kembali, itu harus dalam wujud yang sama. Benar. Tidak mungkin sebagai anak manusia. Benar. Ini dinyatakan dalam Alkitab. Benar. Mengenai menyelidiki jalan yang benar dan menyambut Tuhan, seluruh dunia keagamaan, entah itu agama Kristen, Katolik, atau Ortodoks Timur, semuanya telah melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak mendasarkan penyambutan Tuhan pada nubuat yang diucapkan Tuhan Yesus, tapi berdasarkan perkataan manusia atau malaikat. Dalam hal menyambut Tuhan, kita harus gunakan firman Tuhan sebagai standar kita. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak juga malaikat di surga, maupun anak, hanya Bapakku yang di surga yang tahu. Namun sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan anak manusia. Karena itu hendaklah engkau bersedia, sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kau duga. Firman Tuhan Yesus sangat jelas. Tuhan akan datang kembali sebagai anak manusia. Dia akan menjadi daging untuk menampakkan diri dan bekerja. Kau salah. Yang dimaksud anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus. Benar. Semua ayat ini adalah nubuat Tuhan Yesus tentang kedatangannya kembali. Bagaimana mungkin itu mengacu pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga berkata, karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lainnya, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya. Tetapi, pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan mulai bekerja, dan dia tidak hanya ditindas pemerintah PKT, tapi juga ditolak dunia keagamaan. Firman Tuhan telah digenapi sepenuhnya, dan ini fakta yang tak dapat disangkal siapapun. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa adalah anak manusia pada akhir zaman. Jika kalian tetap tidak mencari dan menyelidiki dan mengutuk perkataan Roh Kudus, berarti ini penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan kalian takkan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kalian takkan lagi memiliki kesempatan melihat Tuhan. Iya. Jika firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah Roh Kudus yang berbicara kepada gereja, maka kita tidak boleh begitu saja mengutuk. Jika kita mengutuk pekerjaan Tuhan, itu berarti kita menghujat Roh Kudus. Kita tak akan diampuni dalam kehidupan ini ataupun selanjutnya. Penghujatan apa terhadap Roh Kudus? Jangan berlebihan. Benar. Sebagai orang yang percaya Tuhan, semua dosa kami telah diampuni. Tuhan telah membenarkan kami. Amin. Kami hanya percaya pada janji Tuhan Yesus. Dia akan datang di awan-awan dan mengangkat kami ke kerajaan surga. Amin. Selain dari itu, kami tidak percaya. Benar, hanya Tuhan Yesus yang mampu membawa kami ke dalam kerajaan surga. Amin. Susongan, kepercayaanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Segera akui dosamu dan bertobatlah. Menghujat perkataan dari Roh Kudus berarti menghujat Roh Kudus. Memang demikian adanya. Iya. Akan kubacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak perlu. Kami tidak mau dengar. Iya, apa yang perlu ditakutkan? Dengarkan saja dan kita akan tahu apakah firman-Nya adalah kebenaran. Kita memiliki kebenaran. Mengapa takut disesatkan? Bacakan saja. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, mereka yang tidak mengenal Mesias, semuanya mampu menentang Yesus, menolak Yesus, serta memfitnah Dia. Orang-orang yang tidak memahami Yesus, semuanya mampu menolaknya dan mencercanya. Terlebih lagi, mereka mampu menganggap kedatangan kembali Yesus sebagai penyesatan iblis, dan makin banyak orang akan mengutuk Yesus yang sudah datang kembali menjadi daging.
Tidakkah semua ini membuatmu takut? Yang kau hadapi adalah penghujatan terhadap Roh Kudus, penghancuran firman yang Roh Kudus ucapkan kepada gereja-gereja, dan penolakan terhadap semua yang Yesus ungkapkan. Apa yang mampu kau peroleh dari Yesus jika engkau begitu bingung? Bagaimana engkau mampu memahami pekerjaan Yesus ketika dia datang kembali menjadi daging di atas awan putih jika engkau bersikeras dalam kesalahanmu? Kuberitahukan kepadamu, orang-orang yang tidak menerima kebenaran, tetapi dengan membabi buta menantikan kedatangan Yesus di atas awan putih, pasti akan menghujat Roh Kudus. Dan merekalah kategori orang yang akan dimusnahkan. Engkau hanya menginginkan kasih karunia Yesus, dan hanya ingin menikmati alam surgawi yang penuh kebahagiaan, tetapi tidak pernah menaati perkataan yang Yesus ucapkan, dan tidak pernah menerima kebenaran yang Yesus nyatakan saat dia datang kembali menjadi daging. Apa yang akan kau persembahkan sebagai ganti fakta bahwa Yesus telah datang kembali di atas awan putih? Apakah ketulusanmu dengan berulang kali berbuat dosa, kemudian mengakui dosamu berulang kali? Apa yang akan kau persembahkan sebagai pengorbanan pada Yesus yang datang kembali di atas awan putih? Apakah modal pekerjaanmu bertahun-tahun yang dengannya engkau meninggikan dirimu? Apa yang akan kau gunakan untuk membuat Yesus yang datang kembali itu mempercayaimu? Apakah natur congkakmu itu yang sama sekali tidak tunduk pada kebenaran? Firman ini berotoritas. Nada bicaranya sama seperti Tuhan Yesus mengecam orang Farisi. Iya, penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kita harus berhati-hati. Cukup! Jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Susongan, kami sudah berbaik hati menasihatimu untuk bertobat. Benar, benar. Tapi kau bukan saja tidak menghargainya, tapi kau malah berkata kami menghujat Roh Kudus. Benar. Ya, benar. Ku beritahu kau, kami sudah lama percaya Tuhan, kau takkan bisa menakut-nakuti kami. Benar. Baiklah, karena kau bersikeras percaya kilat dari timur, maka tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Keluar. Kau tidak diterima di sini. Ya, keluar. Benar, keluar. Pergi. Keluar. Pergi. Keluar. Jangan memberitakan kilat dari timur kepada kami lagi. Kau juga dilarang ke gereja kami dan mencuri domba. Jika kau datang, aku akan bertindak kasar. Saudara Ma, apa yang kulakukan? Kita telah melayani Tuhan bersama selama ini. Sekarang, Tuhan Yesus telah datang kembali. Aku sungguh tidak ingin melihatmu ditinggalkan oleh Tuhan. Janganlah kau mengutuk anak manusia yang berinkarnasi. Kau akan cenderung menghujat Tuhan dan menyinggung wataknya. Iya, Ketika kau benar-benar telah dihukum, akan terlambat untuk menyesal. benar. Kau menyebarkan kebohongan, tapi tetap berkata kami menghujat Roh Kudus. Kau yang seharusnya dikutuk. Saudari Su, Kau jangan menggigitkan. lakukan ini. Saudari Su, sudah. Pergi. Cepat pergi. Saudari Pergi. Su. Keluar dari gereja kami. Pergi. Keluar. Beginikah cara kalian memperlakukan saudara kita? Apa kalian benar-benar orang percaya? Saudarahan, kau cerdas dan bijaksana. Kau harus mencari kebenaran. Iya, Kau berbeda dari pendeta Cheng dan penatua Tang. Sekarang bencana makin parah, dan Tuhan telah berfirman. Apa kau benar-benar tidak ingin mendengar suara Tuhan dan menyambutnya? Jika kau melewati kesempatan ini, kau akan jatuh ke dalam bencana dan akan terlambat untuk menyesal. Kitab Wahyu menubuatkan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Ini diucapkan sebanyak 7 kali. Jika kau ingin menyambut Tuhan, kau harus mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja. benar saudarahan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkap banyak kebenaran, dan domba Tuhan perlahan berpaling kepadanya. Bacalah firman Tuhan yang Maha Kuasa, dan lihatlah apakah itu adalah kebenaran. Begitu kau mendengar suara Tuhan, kau sudah menyambut Tuhan. Kau bersaksi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dan dia telah mengungkap semua kebenaran ini.
Ini benar-benar membuktikan nubuat Tuhan Yesus telah digenapi. Iya. Syukur kepada Tuhan. Tampaknya, jika tidak menerima kebenaran yang Tuhan ungkapkan saat kedatangannya kembali, kita tak akan memperoleh kebenaran atau hidup dan tak akan masuk kerajaan surga. Iya, Benar. Aku tak setuju dengan perkataanmu. Kami percaya Tuhan, jadi dosa kami telah diampuni. Sudah bisa masuk kerajaan surga. Amin. Benar. Kau menyangkal keselamatan dari Tuhan Yesus. Paulus berkata, sebab dengan hati orang percaya pada kebenaran, dan dengan mulut pengakuan dibuat untuk keselamatan. Tuhan tak melihat kita sebagai orang berdosa, jadi kita sudah memenuhi syarat. Amin. Benar. Masuk kerajaan surga tidaklah serumit itu. Jadi jika dosa kami telah diampuni, kami bisa masuk kerajaan surga atau tidak? Iya. Dapatkah kau menjawab pertanyaan ini dengan jelas? Iya. Iya. Baik. Mengenai masuk kerajaan surga, kita tidak boleh mengikuti perkataan manusia. Yang penting adalah mengikuti firman Tuhan. Iya. Ya, Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. amin. Lihat, firman-Nya sangat jelas. Hanya mereka yang mengikuti kehendak Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Apa maksud menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan? Iya. Kau telah membahas hal yang paling penting. Untuk menjawabnya, aku harus mulai dari sini. Sebagai orang yang percaya Tuhan, dosa kita telah diampuni. Namun setelah diampuni, kita masih bisa sering berbuat dosa. Kita hidup setiap hari di tengah lingkaran setan dari berbuat dosa dan mengaku dosa. Tidak pernah melepaskan diri dari belenggu dosa. Iya. Kita terus berbohong, menipu, dan hidup dalam dosa. Katakan padaku, bukankah ini fakta? Iya. Benar sekali. Apakah orang seperti ini memenuhi syarat masuk kerajaan surga? Semua manusia yang rusak hidup dalam dosa, dan meskipun dosanya diampuni, mereka masih sering berbuat dosa. Mampukah orang yang sering berbuat dosa tunduk kepada Tuhan? Apa mereka orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan? Tidak. Benar. Jika manusia hanya percaya Tuhan dan dosanya diampuni, tak ada seorang pun yang memenuhi syarat masuk kerajaan Tuhan. Iya. Hanya orang yang menyambut kedatangan Tuhan kembali, yang mengalami penghakiman Tuhan dan disucikan, yang dapat menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Oh, aku mengerti. Tuhan berfirman, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Amin. Sekarang, Tuhan Yesus telah menjadi daging dan datang ke bumi untuk membawa kita ke perjamuan bersamanya. Tuhan Yesus berfirman, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Amin. Sekarang, nubuat ini telah digenapi. Dan siapapun yang mampu mendengar suara Tuhan dapat menghadiri perjamuan itu bersama Tuhan. Oh, ternyata itulah yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan mengungkapkan semua kebenaran ini. Manusia dapat makan dan minum firman Tuhan saat ini, serta menerima pekerjaannya saat ini. Bukankah ini menghadiri perjamuan? Iya. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa sedang membentuk sekelompok pemenang. Para pemenang ini adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan merekalah yang memenuhi syarat untuk dibawa Tuhan ke kerajaannya. Amin. Ternyata inilah yang terjadi. Iya. Jika kau jelaskan begitu, aku paham. Pengampunan dosa adalah anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti kita menjadi kudus. Iya, mengaku dan berbuat dosa setiap hari seperti ini. Berbuat dosa di siang hari, mengaku dosa di malam hari. Dan keesokannya terus berbuat dosa. Bukankah kita hanya berkubang dalam dosa? Benar sekali. Iya. Iya, kami sebenarnya tidak memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Iya, benar. Iya. Dosa kita diampuni tapi masih belum memenuhi syarat. Itu berarti kepercayaan kita sia-sia. Jika tahu begini, aku tak akan percaya. Benar. Kami memang masih sering berbuat dosa. Namun selama ini, kami telah bekerja untuk Tuhan. Berkhotbah dan mendirikan gereja. Memikul salib kami. Kami sudah menderita. Apakah kami masih belum memenuhi syarat? Benar. Kami percaya firman dalam Alkitab, mengakui dan mempercayainya, jadi kami akan diselamatkan. Kami menantikan Tuhan datang di awan-awan dan mengangkat kami.
Amin. Saudara Paulus berkata, jika orang bekerja keras, mereka dapat masuk kerajaan Saudara-saudari, surga. mengenai hal menyambut Tuhan dan masuk kerajaan surga, kita tidak boleh mengikuti gagasan manusia. Iya. Tuhan Yesus tak pernah berkata orang yang diampuni dosanya dan bekerja keras bisa masuk kerajaan surga. Seseorang bisa masuk atau tidak, tergantung pada apakah dia menyambut Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ini hal besar yang menentukan nasib manusia. Benar. Benar. Dengan percaya Tuhan, kita hanya diampuni dari dosa kita dan menikmati kasih karunia-Nya. Namun, jika kita tak menerima kedatangannya kembali, atau kebenaran yang Dia ungkapkan saat kedatangannya kembali, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Iya. Hanya dengan menyambut Tuhan, menerima penghakiman-Nya pada akhir zaman dan disucikan, barulah orang memperoleh keselamatan yang sempurna dan memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Amin. 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 Iya, benar sekali. Iya. Menyambut Tuhan itu penting untuk bisa masuk kerajaan surga. Iya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Baik. Sadari. Kita sedang membahas memasuki kerajaan surga, jangan tertidur. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman baru dan memulai pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan Kristus adalah orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tak menerima jalan hidup yang dibawa Kristus adalah orang yang sesat dalam fantasi. Maka kukatakan bahwa orang-orang yang tak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tak bisa dilangkahi siapapun. Tak seorang pun bisa disempurnakan Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan tunduk pada jalan-Nya. Engkau tak boleh hanya memikirkan memperoleh berkat, sementara engkau tak mampu menerima kebenaran dan perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh mempercayainya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru. Dan pekerjaannya adalah jalan yang harus ditempuh oleh orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau tak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau menganiaya dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus ini adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, Dia yang Tuhan beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Amin. Amin. Amin.
Firman ini sangat menginspirasi. Iya, Semuanya benar-benar aku juga berasal dari Roh sependapat. Kudus. Kedengarannya seperti suara Tuhan. Sekarang aku mengerti. Aku setuju. Jika ingin masuk kerajaan surga, kita harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, membuang dosa kita, disucikan, dan tidak pernah berbuat dosa lagi. Setelah itu barulah kita memenuhi syarat. Amin. Sebelumnya, kami sangatlah bodoh. Kami selalu berharap untuk masuk kerajaan surga. Ketika bermimpi pun, kami berharap dapat menikmati berkat-Nya. Kami benar-benar sudah terbuai oleh keinginan kami yang berlebihan. Iya. Aku sungguh tak menyangka Tuhan akan mengungkapkan banyak kebenaran saat Dia datang kembali pada akhir zaman untuk menyelamatkan dan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Iya. Amin. Bagaimanapun kita memandangnya, ini membuktikan bahwa ini pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Amin. Tak ada seorang pun selain Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Amin. Iya. Aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Bagaimanapun pendeta mengutuk Dia, fakta bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengungkapkan banyak kebenaran membuktikan bahwa Dialah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Amin. Tuhan Yesus telah datang kembali. Tuhan tidak meninggalkan kita. Akhirnya kita telah bertemu Tuhan. Syukur Iya. kepada Tuhan. Kita memiliki jalan untuk masuk ke kerajaan surga. Kita Syukur sangat kepada diberkati. Ada kabar gembira. Kita bisa masuk kerajaan surga. Kerajaan surga? Bagus sekali. Iya. Apa Tuhan telah datang kembali? Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman dengan sangat baik. Dia menjelaskan perihal memasuki kerajaan surga. Kau akan paham begitu mendengarnya. Biar aku yang jaga. Masuklah dan dengarkan. Baik. Waktu cepat berlalu. Benar. Kau memberitakan Injil sepanjang tahun, pasti memenangkan banyak orang. Iya. Kali ini aku pergi ke Henan, Anhui, Santong, Shanxi. Cukup banyak provinsi. Wow, begitu banyak tempat. Aku menangkan lebih dari 10.000 orang. Lebih dari 10.000 orang. Syukur Banyak kepada sekali. Tuhan. Saudara Su, aku juga ingin memberitakan Injil, tapi tidak tahu caranya. Ceritakan pengalamanmu kepada kami. Kami ingin mendengarnya. Selama 6 bulan ini, aku berhubungan dengan banyak orang. Aku melihat kondisi yang suram dari berbagai denominasi. Iman mereka dingin dan tidak ada kasih. Pertemuan mereka tak memiliki pekerjaan Roh Kudus. Gereja-gereja menjadi tempat yang tandus. Roh orang-orang percaya menjadi miskin. Sangat menyedihkan. Demi menyambut Tuhan, ada orang-orang yang tidak berani menikah atau berbisnis. Bahkan ada yang tidak berani menanggalkan pakaian saat tidur. Mereka takut Tuhan akan datang di tengah malam dan mereka ditinggalkan.
Dulu kami juga seperti itu. Iya. Ada yang sering berpuasa dan berdoa tetapi tak mampu memperoleh pewahyuan dari Roh Kudus. Iman mereka menjadi dingin. Dan ada yang telah kembali ke dunia. Sayang sekali. Ada orang-orang yang sangat merindukan kedatangan Tuhan. Mereka menjual semua barang mereka dan pergi mencari Tuhan. Kemudian? Mereka bangkrut dan masih belum bertemu Tuhan. Memang ada orang seperti itu. Aku pernah mendengarnya. Iya, ada. Bagaimana mereka Itulah akan yang hidup kupikirkan. kelak? Iya, benar. Iya, benar. Melihat keadaan orang-orang ini, aku teringat firman Tuhan yang berkata, mereka miskin, menyedihkan, buta, dan juga bingung. Meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh untuk tiba-tiba turun dan melenyapkan kekuatan kegelapan yang telah menindas manusia bertahun-tahun lamanya. Siapa yang tahu betapa mereka sungguh berharap dan betapa mereka merindukannya siang dan malam? Bahkan di hari ketika cahaya melintas, orang-orang yang sangat menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah yang gelap tanpa harapan kebebasan. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan dari roh-roh yang rapuh ini yang tidak pernah diberi istirahat dan yang sudah lama diikat dalam keadaan seperti ini oleh ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Dan siapa yang pernah mendengar suara ratapan mereka? Siapa yang pernah melihat keadaan mereka yang menyedihkan? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri menderita seperti itu? Amin. Amin. Jika kita tidak memberitakan Injil, kita akan menghancurkan hati Tuhan. Iya. Aku juga ingin memberitakan Injil. Bukankah memberitakan Injil sangat berbahaya? Ya, tentu saja. Kau tidak tahu. Ada segala macam orang dalam agama. Ada orang yang bahkan melaporkan kami ke polisi. Memang seperti itu. Saudara Su, pernahkah kau menghadapi bahaya? Tentu saja pernah. Berkali-kali. Ada yang melepaskan anjingnya. Ada yang melempariku kotoran. Astaga, teganya mereka melakukan itu. Ada yang memukuliku dengan tongkat. Itu mengerikan. Sekali. Pernah suatu kali, seseorang melaporkan kami ke polisi. Begitu kami tahu, kami segera pergi. Itu terlalu berbahaya. Ya, itu benar-benar perlindungan Ya, Tuhan. syukur kepada Tuhan. Saat memberitakan Injil, jika kau berinteraksi dengan orang beragama, kau bisa ditangkap kapan saja. Kau harus bersiap untuk ditangkap. Apa yang terjadi jika kita ditangkap? Apa yang terjadi? Meskipun tidak di penjara, kau akan menderita. Benar. Ada segala macam bahaya. Tapi kita tidak boleh takut. Jika takut, bagaimana bisa memberitakan Injil? Iya. Memberitakan Injil adalah misi umat pilihan Tuhan. Iya. Kita tidak dapat menghindari hal ini. Amin. Jika orang dengan tulus mengorbankan diri untuk Tuhan, mereka harus siap ditangkap. Iya. Sekalipun menghadapi kematian, mereka tidak boleh mengeluh atau mundur ketakutan. Amin. Inilah kesetiaan yang seharusnya dimiliki manusia terhadap Tuhan. Amin. Hidupku pemberian Tuhan. Jadi aku harus persembahkan kepadanya. Amin. Memberitakan Injil adalah misi kita. Benar, kita harus memikirkan maksud Tuhan. Iya. 我不考虑跟随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职。我也不去想以后世的福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。Mari kita makan. Oh, baik.
lakukan? Apa? Ada apa ini? Susongan, kita bertemu lagi. 4 tahun yang lalu, kau ditangkap karena percaya Tuhan. Sekarang ada yang melaporkan kau percaya Tuhan yang Maha Kuasa dan memberitakan Injil kemana-mana. Kapten, kau tidak mau mengubah jalanmu. Sepertinya kau belum cukup menderita. hukum apa yang kulanggar? Mengapa kau menangkapku lagi? Diam! Bawa dia pergi! Cepat! Kau sangat lamban. Mau mengendur ya? Sial, kau yang paling lamban. Dasar pemalas. Memakan atau tidak? Lebih cepat lagi, lekas. Ayo, orang yang percaya Tuhan, cepat! Tunggu sebentar. Tambahkan bebannya. Baik. Nih, lanjutkan. Cepat. Cepat. Sial, ayo cepat. Hei, Lowly, ini salah satu temanmu. Apa yang kau lihat? Pergi. Tidak usah. Tidak apa-apa. Bagaimana kau ditangkap? Polisi mengikuti kami beberapa bulan. Saat kami mengadakan pertemuan besar, mereka memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap kami. Si Liu pengacau itu mau melawanku. Akan kubuat babak belur dia. Kem kerja paksa ini adalah tempat yang tidak manusiawi. Polisi dan tahanan selalu mencari gara-gara dengan orang. Mereka mengawasi secara ketat orang yang percaya Tuhan. Kalian harus berhati-hati. 4 tahun yang lalu, aku ditangkap saat memberitakan Injil. Polisi hampir memukuliku sampai mati. Kali ini, mereka hampir membuat kakiku lumpuh. Partai Komunis menindak keras orang yang percaya Tuhan. Mereka benar-benar setan. Iya. Saat ini, kita sedang mengikuti jalan salib. Dianiaya karena kebenaran adalah sebuah berkat. Syukur kepada Tuhan. Cepat makan. Kalian terlalu lambat. Ayo cepat, Kerja jangan lagi, buang selesai waktu. makan. Selesaikan makanmu dan langsung bekerja. Kau tidak enak badan. Pendengaran di telinga kananku makin buruk. Apa yang terjadi? Polisi memukuliku. Partai Komunis tak peduli kita hidup atau mati. Mereka hanya memperbudak kita. Jika tak memiliki Tuhan untuk bersandar, aku pasti tak sanggup. Iya. Terkadang, aku juga merasa lemah. Aku mengandalkan firman Tuhan untuk membawaku sejauh ini. Jika tidak mendapat bimbingan firman-Nya dan seorang diri, aku pasti tidak sanggup. Iya. Sudah lebih dari setahun aku di sini. Aku tak dapat membaca firman Tuhan. Rohku sudah kering. Khotbah apa yang kau sampaikan di pertemuanmu? Apakah ada terang baru? Mengenai terang baru, tentu saja ada. Oh, beritahu aku. Sekarang, Roh Kudus telah mulai berbicara dan mengungkapkan misteri Alkitab serta misteri rencana pengelolaan Tuhan 6.000 tahun untuk menyelamatkan manusia. Rencana pengelolaan 6.000 tahun? Roh Kudus juga menerangkan bagaimana iblis merusak manusia, bagaimana Tuhan bekerja dan menyelamatkan manusia. Apa itu pengangkatan? Siapa itu gadis bijaksana? Siapa itu para pemenang? Apa itu kerajaan surga? Siapa saja yang boleh memasukinya?
Bagaimana Tuhan menentukan kesudahan dan tempat tujuan manusia, dan sebagainya. Membaca firman ini sungguh membekaliku. Aku memperoleh banyak hal. Perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja telah diucapkan. Jika kau ingin membacanya, aku akan carikan buku untukmu kalau ada kesempatan. Perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja? Wah, bukankah ini penggenapan nubuat dalam kitab Wahyu? Cepat persekutukan ini padaku. Lowly, adakah anggota keluargamu yang mengunjungimu? Belum lama ini istriku datang. Cepat, jangan buang waktu. Baik. Tidak mudah baginya, seorang diri di rumah. Iya. Kita bahas terlebih dahulu bagaimana Tuhan bekerja dan menyelamatkan manusia. Kita semua tahu bahwa manusia yang Tuhan ciptakan pada mulanya kudus dan tanpa dosa. Setelah digoda dan dirusak iblis, manusia hidup dalam dosa, menjauhi dan mengkhianati Tuhan. Jadi Tuhan memulai pekerjaan pengelolaannya untuk menyelamatkan manusia. Pekerjaan penyelamatan Tuhan dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis dan membuat orang-orang membuang kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Akan kubacakan satu firman. Baik. Demikianlah pengelolaan Tuhan. Menyerahkan umat manusia kepada iblis. Umat manusia yang tidak mengenal apa itu Tuhan, apa itu pencipta, bagaimana menyembah Tuhan, atau mengapa manusia harus tunduk kepada Tuhan. Dan membiarkan iblis untuk merusaknya. Selangkah demi selangkah, Tuhan kemudian menyelamatkan manusia dari tangan iblis. Sampai manusia sepenuhnya menyembah Tuhan dan menolak iblis. Inilah pengelolaan Tuhan. Tujuan pengelolaan Tuhan adalah mendapatkan sekelompok orang yang menyembah Tuhan dan tunduk kepadanya. Meskipun orang-orang ini telah dirusak oleh iblis, mereka tidak lagi memandang iblis sebagai bapa mereka. Mereka mengenali wajah iblis yang menjijikan dan menolaknya. Mereka datang ke hadapan Tuhan untuk menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Mereka mengetahui perbedaan antara apa yang buruk dan apa yang kudus, dan mengakui kebesaran Tuhan dan kejahatan iblis. Umat manusia yang semacam ini tidak akan lagi bekerja untuk iblis. Tidak akan lagi menyembah iblis atau memuja iblis. Hal itu karena merekalah sekelompok orang yang benar-benar telah didapatkan oleh Tuhan. Inilah makna penting pekerjaan Tuhan dalam mengelola umat manusia. Pengelolaan Tuhan. Ini adalah firman baru. Aku belum pernah mendengarnya. Lowly, jika kau tekan kedua titik akupuntur ini di telingamu, pendengaranmu akan membaik. Baik. Baiklah, aku pergi dulu. Susongan! Kau taat! Kau berkeliaran seperti tikus! Kau melakukannya lagi! Dasar sampah! Dasar tikus! Kalau kau terus berkeliaran, membahas tentang percaya kepada Tuhan lagi, akan kukurung kau! Aku pasti mengalahkanmu. Keparat. Ayo, cepat kerjanya. Apa sekali. Hai, angkat itu. Ya, yang itu juga. Oh, cepat angkat. Ayo, cepat. Lebih cepat. Lebih cepat, ayo. Kalian yang di atas, cepat. Lebih cepat. Yang cepat, keparat. Apa tanganmu juga lumpuh sekarang? Yang kau katakan tentang pekerjaan pengelolaan Tuhan benar-benar mengandung terang.
Jelaskan lebih mendetail. Jika ingin memahami pekerjaan pengelolaan Tuhan, kita harus mulai dari pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat. Menurutmu, mengapa Tuhan mengeluarkan hukum Taurat untuk manusia? Karena pada awalnya manusia masih seperti bayi, tidak mengerti apapun. Mereka tak tahu cara menyembah Tuhan yang benar dan bagaimana harus hidup. Bahkan tidak tahu membunuh atau mencuri itu dosa. Tuhan mengeluarkan hukum Taurat dan perintah berdasarkan rencananya dan membimbing manusia untuk hidup di bumi. Dia tunjukkan pada manusia siapa Tuhan yang benar, bagaimana Tuhan seharusnya disembah, dan bagaimana hidup untuk memperoleh berkat Tuhan. Karena hal ini, manusia memiliki kehidupan yang normal, dan dasar telah dibangun untuk pekerjaan Tuhan di masa depan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi menurutmu, jika Tuhan tidak mengeluarkan hukum Taurat, bagaimana manusia akan hidup? Siapapun yang ingin berbuat dosa akan melakukannya. Dunia akan kacau. Benar. Kalau begitu, bukankah manusia akan menjadi sejenis iblis? Semuanya akan dibinasakan. Semua orang pada zaman Nuh dibinasakan seperti itu. Pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat sangat penting bagi manusia. Jika manusia mampu mematuhi hukum Taurat dan perintah serta hidup di bawah bimbingan Tuhan, mereka akan sangat diberkati. Iya. Namun, karena perusakan iblis, manusia tak mampu mematuhinya. Mereka sering berbuat dosa dan menyinggung Tuhan. Menjelang akhir zaman hukum Taurat, dosa manusia bertambah banyak. Dan Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan penebusan demi menyelamatkan manusia yang rusak. Tuhan Yesus sendiri telah disalib untuk manusia dan menebus mereka. Dan asalkan manusia menerimanya, dosa-dosa mereka diampuni. Dan dapat hidup di hadapan Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya dan berkat-Nya. Jadi begitulah keadaannya. Bos datang. Silakan duduk. Kau sudah kembali. Cepat, Pandi. Pintunya akan segera dikunci. Pekerjaan terasa berat akhir-akhir ini. Bagaimana punggungmu? Ya, begitulah. Aku hanya bisa menahan sakitnya. Pada zaman hukum Taurat, sebuah persembahan hanya dapat menyelesaikan satu dosa. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban penghapus dosa, Dia mengampuni dosa manusia secara permanen. Dengan begitu, manusia tak akan dihukum dan dieksekusi karena melanggar hukum Taurat. Kasih Tuhan begitu besar. Jadi, jika kita percaya Tuhan Yesus dan dosa kita sudah diampuni, apakah kita menjadi kudus? Mengapa kita masih berbuat dosa dan mengaku dosa, dan tak mampu melepaskan diri dari belenggu dosa? Meskipun sudah diampuni dosanya, apakah orang yang hidup dalam dosa memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam kerajaan surga? Dosa-dosa kita telah diampuni, dan Tuhan tidak melihat kita sebagai orang berdosa. Apa kita masih belum memenuhi syarat? Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan dan mengampuni dosa manusia. Tapi Dia tidak melakukan pekerjaan menyingkirkan natur berdosa manusia. Jadi, dengan percaya Tuhan Yesus, hanya dosa-dosa kita yang diampuni. Tapi natur dosa kita belum disucikan. Jika watak iblis kita seperti kecongkakan, kelicikan, dan keegoisan tidak dibereskan, meskipun kita dapat mengakui dosa kita kepada Tuhan 1000 kali, kita tetap tidak pernah membuang dosa kita. Ini seperti memotong siung bawang putih. Kau memotongnya berulang kali, tapi akarnya tetap ada. Apa yang kau katakan benar. Kita sering bicara tentang kerendahan hatian, kesabaran, dan kasih. Tapi kita masih bisa bertengkar dan berkelahi, serta membenci orang lain seperti biasanya.
Sebenarnya kita belum berubah. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kudus. Tapi kita masih sering berbuat dosa. Kita bahkan tidak layak melihat wajah Tuhan. Apalagi masuk kerajaan surga. Jadi, Tuhan Yesus berkata, Dia harus datang kembali pada akhir zaman. Mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakimannya. Untuk membereskan natur berdosa manusia, menyucikan dan menyelamatkan mereka. Tahap pekerjaan ini mengakhiri rencana pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun. Dan ini tahap pekerjaan yang paling krusial dan penting dalam pekerjaan penyelamatan Tuhan. Hei, Yong. Kami pergi dulu. Lowly, kapan kau akan dibebaskan? Tidak lama lagi, sekitar setengah bulan. Oh, ayo pergi. Songan, kau bilang Tuhan akan datang kembali untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Apakah ada nubuat seperti ini di Alkitab? Tentu saja ada. Alkitab memiliki nubuat terbanyak tentang penghakiman pada akhir zaman. Tuhan Yesus pernah bernubuat. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan. Tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Ini memberitahu kita, Tuhan akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengungkapkan kebenaran dan membimbing manusia ke dalam seluruh kebenaran. Ini mengacu pada pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Oh begitu. Pada akhir zaman, Tuhan menggunakan kebenaran untuk menghakimi manusia. Jadi ada dasar Alkitabiah mengenai ini. Jadi, apa maksudnya menggunakan kebenaran untuk menghakimi manusia? Akan kubacakan satu firman. Baik. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Mendengar firman ini tampaknya Tuhan mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman sangatlah mungkin. Hah, Yong? Pergi. Masuk. Rasakan akibatnya. Bekerja lebih keras. Ayo, lebih keras.
Maaf, Pak. Aku harus ke kamar mandi. Aku menderita diare. Selalu ada alasan. Lojang, perusahaan tas kulit ini berpusat di kampung kita. Benarkah? Coba kulihat. Aku tak tahan lagi. Aku akan buang air di sana saja. Pergi sana. Cepatlah. Baik. Tuhan, tuntunlah aku untuk melarikan diri. Sudah selesai belum? Lasu? Lasu? Oh tidak, ini burung. Kau pernah lihat orang ini? Apa kau melihat orang ini? Pak, bagaimana cara menuju kota Xiangyang? Xiangyang? Ikuti jalan ini ke utara sekitar 50 km. Terima kasih. Sama-sama. Ini minumlah obatmu. Oh, Apa Lauli ada di rumah? Siapa itu? Aku mau membantunya memanen kacang. Siapa itu ya? biar aku saja. Songan, Lauli. masuklah. Saudaraku, bagaimana kau bisa keluar? Ayo, mari masuk. Menjadi dahat? Menjadi dahat? Bagaimana mungkin?
mungkin. Aku juga sudah Tidak menduga. mungkin itu terjadi. Iya, benar. Semuanya tenang, harap tenang. Songan, kau berkata Tuhan telah datang kembali dan menjadi daging. Aku tidak begitu mempercayainya. Iya. Alkitab berkata, dan saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit. Kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Amin. Inilah firman Tuhan sendiri. Tuhan berkata anak manusia memiliki kuasa dan kemuliaan besar dan dia datang di awan-awan. Iya. Namun, peristiwa seperti itu belum terjadi. Tak seorang pun pernah melihatnya. Iya. Benar. Bagaimana kau bisa bilang Tuhan telah datang benar. kembali? Tidak pernah Kita bisa melihatnya. melihatnya. Tuhan datang kembali di awan-awan. Ini diakui oleh dunia keagamaan. Kami menantikan Tuhan datang dan membawa kami ke kerajaan surga. Ini tidak mungkin salah. Amin. Tuhan pasti akan datang kembali di awan-awan. Benar, ini dibuktikan dengan nubuat Tuhan Yesus. Amin. Karena kalian sangat yakin ayat-ayat ini membuktikan Tuhan akan datang di awan-awan. Nah, mari kita bacakan ayat-ayat itu dengan saksama. Tidak lama setelah penganiayaan di hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tak akan memberi sinarnya lagi, dan bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan terguncang. Dan saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit, kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan besar. Nubuat Tuhan ini dengan jelas menyatakan, ketika kesusahan besar selesai, dia akan datang di awan-awan. Hal ini tidak diragukan lagi. Mengapa kami tidak menyadari ini? Apa yang sedang terjadi? Tidak lama setelah penganiayaan di hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap. Firman ini menyatakan ketika kesusahan besar akan segera berakhir, matahari akan menjadi gelap, bulan akan berhenti bersinar, bintang akan berjatuhan, dan kuasa langit akan terguncang. Baru setelah inilah Tuhan akan datang secara terbuka di awan-awan. Datang secara terbuka. Kapan kesusahan besar berakhir? Datang di awan-awan. Ini sama seperti dalam Wahyu 1:7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Semua itu mengacu pada bagaimana Tuhan akan datang di awan-awan ketika kesusahan besar berakhir. Mengapa aku belum pernah dengar pendeta membicarakan ini? Tuhan akan datang di awan-awan setelah kesusahan besar berakhir. Tuhan baru akan datang setelahnya. Jadi entah apakah kita akan mampu menghindari kesusahan besar. Jadi akankah kita jatuh ke dalam bencana? Iya, akankah? Siapa yang peduli soal itu? Aku akan menantikan Tuhan datang di awan-awan. Amin. Jika kau hanya menantikan Tuhan datang di awan-awan untuk mengangkatmu, maka harapanmu akan sia-sia. Kalian hanya akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum. Dihukum? Benar. Pernahkah kau dengar Tuhan berkata, lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Jadilah demikian. Amin. Kau harus tahu apa akibat dari hal ini. Jadi, kita benar-benar harus mengalami bencana saat melihat Tuhan datang di awan-awan. Semuanya, renungkan ini. Apa kedatangan Tuhan kembali hanya mengacu kepada kedatangannya secara terbuka setelah masa kesusahan besar? Pasti saja. Songan, dikatakan Tuhan akan datang kembali di awan-awan. Iya. Memangnya ada cara lain? Iya. Tuhan Yesus tidak hanya bernubuat, dia akan datang secara terbuka di awan-awan. Dia juga bernubuat akan datang kembali menjadi anak manusia dan turun secara rahasia. Turun secara rahasia. Turun secara rahasia? Gimana maksudnya? Jika kita baca firman Tuhan dengan seksama, kau akan paham apa yang kumaksud. Contohnya, Tuhan Yesus berkata, pada tengah malam terdengar teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Apa yang dimaksud firman ini? Bagaimana firman ini harus digenapi? Selain itu, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Jika kau tak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri. Dan kau takkan tahu kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lainnya, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya. Tetapi pertama-tama, dia harus mengalami berbagai penderitaan,
dan ditolak oleh generasi ini. Amin. Nubuat ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi bagaimana nubuat ini harus digenapi? Iya. Apa yang terjadi di sini? Semua yang Tuhan firmankan akan digenapi. Tidak ada satu kalimat pun yang terlewat. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak. Semua orang jelas tentang hal ini. Iya, Tuhan itu setia. Mengapa nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali berbeda-beda? Bagaimana tepatnya dia akan datang kembali? Hanya percaya dia akan datang kembali di awan-awan saja tidaklah benar. Itu membatasi cara dia datang kembali. Iya. Ini sebuah misteri. Sulit dijelaskan. Benar sekali. Nampaknya nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia bukan mengacu pada kedatangannya di awan-awan. Itu pasti tentang kedatangannya kembali sebelum kesusahan besar ketika dunia di titik tergelapnya. Itu benar. Saja. Di masa lalu, ada pakar Alkitab dan penafsir yang memperhatikan bahwa nubuat Tuhan menyebutkan dua cara kedatangan berbeda. Pertama, turun secara rahasia, kemudian turun secara terbuka. Pertama turun secara rahasia, lalu terbuka. Turun secara rahasia mengacu pada anak manusia yang menampakkan diri dan bekerja sebelum penganiayaan. Artinya, Tuhan akan menjadi daging sebagai anak manusia dan mengungkapkan kebenaran serta melakukan pekerjaan penghakiman. Artinya, Tuhan yang Maha Kuasa yang kami persaksikan telah menampakkan diri dan mulai bekerja. Aku membaca Alkitab setiap hari. Mengapa aku tidak memahaminya? Jadi pertama, Tuhan turun secara rahasia sebelum kesusahan. Lalu secara terbuka datang di awan-awan setelahnya. Benar. Jika begini penjelasannya, ini tak lagi bertentangan. Iya, ini sejalan dengan Alkitab. Jika kita bersekutu seperti ini sebelumnya, kita pasti telah memahaminya lebih awal. Mengapa yang kau bicarakan seperti khotbah kilat dari timur? Pendeta berkata, semua kesaksian tentang kedatangan Tuhan kembali adalah palsu. Kesaksian bahwa Tuhan telah datang kembali berinkarnasi adalah palsu. Amin. Apa kau memberitakan kilat dari timur? Setelah mendengarkan, aku tahu ada yang janggal. Jika kau memberitakan kilat dari timur, silahkan pergi. Kilat dari timur percaya kepada manusia. Kami tidak mendengarkan khotbah mereka. Ya, benar. Iya, mereka percaya manusia. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Tuhan. Amin. Semuanya tenanglah. Kita bersaudara dalam Kristus. Mari berbagi pemikiran dengan tenang. Ayo duduklah. Dan terus dengarkan. Iya. Duduklah kembali dan dengarkan. Apa kau bedakan khotbah berdasarkan denominasi? Setiap denominasi memiliki orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kau berani bilang hanya denominasimu yang mendapat perkenanan Tuhan? Tuhan Yesus tak menyuruh kita terbagi ke dalam denominasi. Dia menyuruh kita saling mengasihi. Jika kau memahami Alkitab, tak masalah jika kau sedikit jeli. Kita bisa bahas ini bersama. Kita harus dengarkan siapapun yang mengatakan hal sesuai kebenaran. Iya. Jika menurutmu yang kubahas tidak sesuai Alkitab, kita bisa bersekutu dan berdebat. Iya. Yang dikatakan Saudara Su sepenuhnya benar. Kita tak boleh bedakan khotbah berdasarkan denominasi. Dalam kitab Wahyu, Tuhan berfirman kepada 7 gereja. Dia tidak berfirman hanya kepada satu denominasi. Iya. Setiap denominasi memiliki orang yang diperkenankan Tuhan. Jadi kita tak perlu permasalahkan dia dari denominasi mana. Selama persekutuannya memiliki terang dan sesuai kebenaran. Apa salahnya mendengarkan? Kita harus melihat ini sebagai hal yang baik. Dia benar, ini hal yang baik. Iya, persekutuan saudara Su sangat bagus. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Dunia Tuhan. keagamaan hanya mengakui Tuhan akan datang di awan-awan. Tidak mengakui dia akan datang kembali secara rahasia. Tak seorang pun mampu memahami nubuat Tuhan tentang kedatangan anak manusia. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah bernubuat puluhan kali bahwa ketika dia datang kembali, dia akan menjadi anak manusia. Puluhan kali. Ya, Ini memberitahu kita, dalam menyambut Tuhan, yang penting adalah menyambut anak manusia pada akhir zaman. Jadi, ketika Tuhan turun secara rahasia, pekerjaan apa yang ingin dia lakukan? Iya, pekerjaan apa? Hai, Pekerjaan apa ya? Tuhan Yesus bernubuat. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan, tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tak akan berbicara tentang dirinya, tetapi dia akan menyampaikan semua yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Amin. Selain itu, dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.
Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Bapa tak menghakimi siapapun, tapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena dia anak manusia. Amin. 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 Tuhan Yesus berkata, Roh kebenaran akan datang dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Mengacu pada apakah ini? Aku tidak tahu. Ini mengacu pada Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman untuk berinkarnasi, mengungkapkan kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman. Oh, jadi itu maksudnya. Pekerjaan penghakiman. Sebelum penganiayaan, Tuhan akan membentuk sekelompok pemenang. Setelah ini, dia akan memulai kesusahan besar. Dan ketika kerajaan iblis dihancurkan dan kesusahan besar berakhir, Tuhan akan menampakkan diri secara terbuka. Jika orang menunggu sampai Tuhan datang di awan-awan untuk menyambutnya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk disucikan. Ini menggenapi Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Jadilah demikian. Amin. Amin. Mengapa orang-orang ini meratap dan menggertakkan giginya? Renungkanlah. Bukankah seharusnya manusia senang ketika melihat Tuhan menampakkan diri? Jika orang melihat Tuhan dan tidak senang dan bahagia, malah meratap dan menggertakkan gigi, ini membuktikan mereka akan mengalami bencana. Jadi dengan cara inilah nubuat itu akan digenapi. Kini Jika aku mengerti. kita baru menyambut Tuhan setelah kesusahan besar, ketika dia datang di awan-awan, itu akan terlambat. Maka akan terlambat untuk menyesal. Iya, mereka yang mengutuk dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan dihukum Tuhan. Kita tak boleh jadi orang seperti itu. Ini berarti hanya yang menyambut kedatangan anak manusia dan menghadiri perjamuan kerajaan surga yang memiliki harapan memasuki kerajaan. Iya. Iya. Kau benar. Kita benar-benar sangat bodoh sebelumnya. Mengapa kita tidak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Iya. Kita sangat lamban untuk memahami. Iya. Seharusnya kita mendengarkan lebih awal. Iya. Benar kan? Saudara Li, Iya. apa kau benar-benar akan menyelidiki kilat dari timur? Apa kau lupa perkataan pendeta dan penatua? Kilat dari timur percaya kepada manusia. Itu bukan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Jika kita terus mendengarkan, kita akan benar-benar disesatkan. Ya, kita tak boleh terus mendengarkan. Usir pemberita Injil kilat dari timur ini. Nyala! Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh saudara Su. Aku tidak mengerti. Dia bersekutu dengan sangat jelas dan perkataannya sesuai Alkitab. Mengapa kalian tidak bisa memahaminya? Yang dia persekutukan sesuai Alkitab. Iya. Renungkanlah. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Bukankah agar kita dapat menyambut Dia? Iya. Jika kita selalu mendengarkan pendeta dan penatua dan tidak menyelidiki jalan yang benar, tahukah kalian apa akibatnya? Kita akan jatuh ke dalam bencana yang berarti menunggu kematian. Iya. Benar. Apakah kalian orang yang merindukan kebenaran atau tidak? Hah? Duduklah. Duduk dan terus dengarkan. Beberapa tahun ini, kita merindukan dan menantikan Tuhan datang di awan-awan. Dan itu tak pernah terjadi. Iya. Roh kita sangat miskin dan menyedihkan. Iya. Kini kita memiliki kesempatan mendengarkan khotbah bagus, tapi kau tidak menghargainya. Kau bahkan ingin mengusirnya. Apakah kau punya hati nurani? Kau tidak bertindak sesuai dengan Tuhan seperti itu. Ayo. Dia mengambil risiko untuk datang bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan. Bukankah ini perbuatan karena kasih? Iya. Aku berani bilang, kedatangan saudara Su untuk memberitakan Injil adalah pengaturan Tuhan. Ini adalah bimbingan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia telah menghadapi banyak kesukaran untuk memberitakan Injil kepada kita. Dia adalah dermawan kita. Iya. Kau tidak menerimanya dengan baik dan malah ingin mengusirnya. Apa ini sesuai maksud Tuhan? Iya. Saudara Ali benar. Kita harus menerima tamu ini dengan kasih. Iya. Betapapun Saudara baik Lo. perkataannya, kami tidak mau dengar. Aku hanya akan dengarkan pendeta. Ayo. Benar. Saudara Ayo kita Lo. pergi. Jangan dengarkan ini. Ayo pergi. Saudara Ayo. Lo. Ayo pergi.
Ini khotbah yang bagus. Mengapa mereka tidak memahaminya? Sangat jelas. Mengapa mereka tidak memahaminya? Tidak mendengarkan dulu penjelasannya. Dulu malah pergi. Iya, benar sekali. Saudara-saudari, mari kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Masih ada banyak hal yang kami dengar. Jelaskan saja. Lanjut Glenn Hari, oke? Khotbahnya sangat bagus. Belum pernah aku dengar khotbah sebagus ini. Sudah tidak apa-apa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan, tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menyenangkan bagimu, tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda, pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda sehingga mereka disucikan akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda tetapi tidak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman yang berat dan menunjukkan jalan sejati dan kehidupan. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, terlalu percaya diri, terlalu congkak. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang menaati tuntunan Roh Kudus yang merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa. Iya benar. Semuanya sudah hadir. Songan. Kita tahu kali ini Tuhan telah datang kembali dan berinkarnasi sebagai anak manusia. Karena anak manusia telah datang dan penampilannya seperti orang biasa, bagaimana kita dapat mengenali Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Iya. Cepat persekutukan kepada kami mengenai hal ini. Tolong persekutukan mengenai hal ini. Ini pertanyaan yang bagus. Mengenai cara menyambut Tuhan, Tuhan Yesus telah memberitahukan jalannya pada kita. Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Kitab Wahyu juga berkata, "Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku." Amin. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Amin. Ini memberitahu kita,
jalan utama untuk menyambut Tuhan adalah dengan mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan? Iya. Benar. Suara Tuhan. Jadi, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaan pada waktu itu, dia hidup bersama manusia. Dia bisa menari, menghadiri perjamuan kawin, dan bercengkrama. Di luarnya, dia adalah manusia biasa. Iya. Namun, Tuhan Yesus mampu mengungkapkan banyak kebenaran dan menunjukkan jalan hidup dan arah hidup yang benar kepada orang-orang, membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Benar. Dia mengajarkan orang untuk mengaku dosa dan bertobat, mengasihi sesama, dan mengampuni orang 70 kali 7 kali. Iya. Firman Tuhan Yesus berotoritas dan berkuasa. Dengan sepatah kata, dia mampu meredakan angin dan laut, serta membangkitkan orang mati. Amin. Dia mampu menyingkapkan rahasia orang yang tersembunyi. Dengan mendengarkan firman-Nya, banyak orang mulai mengenali Tuhan dan mengikutinya. Amin. Iya, Memang benar seperti itu. Betapapun biasa dan normalnya penampilan anak manusia ini, selama dia mampu mengungkapkan banyak kebenaran, membimbing orang untuk menempuh jalan yang benar, menyucikan dan menyelamatkan orang, maka dialah Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja, Tuhan yang berinkarnasi. Amin. Amin. Bagi kita, menyambut Tuhan atas dasar ini 100% akurat. Benar. Iya benar. Iya, ini benar. Iya. Aku setuju dengan persekutuan ini. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran dan menyingkapkan banyak misteri Alkitab. Dia telah mengungkapkan pekerjaan Tuhan, rencana pengelolaan Tuhan, dan maksud Tuhan, membuat orang melihat dari sudut pandang yang baru. Bukankah ini Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja? Iya, ini penampakan dan pekerjaan Tuhan. Iya, mendengar persekutuan ini, hatiku menjadi cerah. Domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan adalah kebenaran yang dia ungkapkan. Jadi dia yang mengungkapkan kebenaran, pastilah Tuhan yang menampakkan diri. Iya. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Jadi dia yang mampu melakukannya. Pastilah Tuhan yang datang kembali. Iya. Mendengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan, inilah jalan yang benar. Iya. Saudara Su, kau bilang untuk menyambut Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Aku tidak begitu memahaminya. Bukankah firman Tuhan semuanya ada di Alkitab? Apa ada firman Tuhan di luar Alkitab? Benar. Membaca Alkitab saja sudah cukup. Apa kita harus menyelidiki firman Tuhan yang Maha Kuasa? Menurutku tidak perlu. Kau bilang semua firman Tuhan ada di Alkitab. Tapi adakah dasar Alkitabiahnya? Pernahkah Tuhan Yesus berfirman seperti itu? Tuhan Yesus berfirman, masih banyak hal lain yang harus kukatakan. Tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Ketika Tuhan datang kembali, dia akan mengungkapkan banyak kebenaran. Apakah kebenaran ini ada dalam Alkitab? Tidak, mungkin tidak. Jika Tuhan Yesus belum memberitahu kita, bagaimana mungkin itu dicatat di Alkitab? Iya. Benar. Jadi, jika kita hanya membaca Alkitab, bisakah kita mendengar kebenaran yang Tuhan ungkapkan pada akhir zaman? Itu tidak ada di dalam Sepertinya tidak bisa. Kita tidak bisa mendengarnya. Saudara Su, jadi bagaimana kau mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan? Iya. Jelaskan hal ini kepada kami. Aku membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi sangat yakin firman-Nya adalah kebenaran dan perkataan Tuhan. Jadi aku menerima dia. Tuhan Yesus berkata, domba Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Perkataan ini sangat benar. Yang penting bukanlah berapa lama orang telah percaya atau berapa banyak pengetahuan Alkitabnya, tapi apakah orang mencintai kebenaran dan mampu menemukannya atau tidak. Iya. Jika orang yang memiliki hati dan roh mendengar firman Tuhan, mereka akan menyadari firman Tuhan adalah kebenaran, memiliki otoritas dan kuasa, dan ini benar-benar suara Tuhan. Benar. Mereka juga akan menyadari firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus diucapkan oleh roh yang sama, memiliki otoritas dan kuasa yang sama. Iya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Dan apa yang Tuhan yang Maha Kuasa katakan, akan kubacakan. Baik. Aku memutuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama, bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan, tetapi berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain selain ini.
Engkau semua harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan juga akan dihukum. Ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Jadi, semua orang yang dihukum pasti akan dihukum oleh karena keadilan Tuhan. Dan sebagai ganjaran atas banyaknya tindakan jahat mereka. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga. Karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Amin. Amin. Firman itu luar biasa. Saat membacanya, aku pikir, bukankah ini Tuhan yang berfirman? Amin. Kristus adalah Tuhan dan Raja Kerajaan Surga. Siapa yang dapat masuk kerajaan surga dan standar apa yang harus mereka penuhi adalah misteri yang hanya diketahui Tuhan dan hanya Tuhan yang mampu mengungkapkannya. Iya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberitahu syarat dan standar untuk masuk kerajaan surga. Dan pada akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran dan memberi kita jalan hidup kekal. Mereka yang menerima dan tunduk pada kebenaran itu dapat masuk ke kerajaan. Amin. Firman Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Ini sepenuhnya benar. Iya. Ya, hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan misteri kerajaan surga. Iya. Aku juga melihat firman Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki otoritas dan kuasa yang sama dengan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semua hal ini terjadi. Langit dan bumi akan berakhir, tapi firmanku tidak akan berakhir." Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah Tuhan yang dibangkitkan kembali dan satu-satunya Tuhan yang benar dan utuh. Aku mengucapkan firmanku di hadapanmu, dan engkau semua harus percaya apa yang aku katakan. Langit dan bumi mungkin berlalu, tetapi tidak satu huruf atau goresan pun dari apa yang kukatakan akan berlalu. Ingatlah ini. Begitu aku mengucapkannya, tidak ada satu firman pun yang pernah ditarik kembali, dan setiap firman akan digenapi." Kemunculan dan kelahiran semua hal baru ini adalah bukti otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Dia menepati janji firman-Nya dan firman-Nya akan digenapi, dan apa yang Dia genapi bertahan untuk selamanya. Kenyataan ini tak pernah berubah. Sebagaimana itu di masa lalu, seperti itu jugalah di masa sekarang, dan akan seperti itulah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki otoritas besar. Iya. Benar sekali. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus menunjukkan otoritas firman Tuhan. Ini membuktikan keduanya diucapkan oleh satu roh, berasal dari sumber yang sama. Iya. Benar. Siapa selain Tuhan yang berani bilang perkataan mereka takkan berlalu? Tak ada seorang pun yang berani. Iya. Tuhan hanya memiliki satu roh dan hanya ada satu Tuhan. Ini adalah Tuhan yang berfirman dengan identitas Sang Pencipta. Iya. Emang benar demikian. Benar. Ini cara yang akurat untuk mengenali suara Tuhan. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sama dengan firman Tuhan Yesus. Keduanya memiliki otoritas dan mampu menyingkap banyak misteri. Keduanya memiliki sumber yang sama. Keduanya roh Tuhan yang berfirman dan bekerja. Amin. Iya. Aku mampu mengenali kedua-duanya adalah kebenaran dan firman yang diucapkan oleh satu Tuhan. Iya, Aku pun benar. mampu mengenalinya. Iya, benar. Iya, benar sekali. Mengapa ini tak terdengar seperti suara Tuhan bagiku? Bukankah ini perkataan manusia? Firman dalam Alkitab memiliki otoritas terbesar. Hanya firman yang dicatat dalam Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Ini membingungkanku. Jelas sekali itu perkataan manusia. Kenapa kau bersikeras berkata itu suara Tuhan? Benar. Manusia tidak mampu berkata seperti itu. Itu adalah suara Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaan, Dia mengucapkan banyak firman. Apakah firman ini dicatat dalam Perjanjian Lama? Tidak. Benar. Firman tersebut tidak ada di Perjanjian Lama. Tapi kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus tidak dapat disangka. Hanya mereka yang cinta kebenaran, yang suka mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan mampu mengikutinya. Ini bukti yang memadai bahwa domba Tuhan dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Benar.
Sementara itu, karena tidak mencintai kebenaran, orang-orang Farisi yang munafik itu berpegang teguh pada Alkitab dan menolak Tuhan Yesus. Bahkan, mereka mengutuk dan menyalibkan Dia pada akhirnya. Apa masalahnya di sini? Bagaimanapun orang beragama pada saat itu menentang perkataan Tuhan Yesus, perkataannya masih diteruskan sampai hari ini oleh orang yang cinta kebenaran, dan sebagian kecil di antaranya dicatat dalam Perjanjian Baru. Bagaimana menjelaskan hal ini? Seluruh dunia keagamaan percaya bahwa menyimpang dari Alkitab adalah kesesatan. Kita cukup berpegang pada Alkitab, tidak perlu mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara-saudari, zaman sekarang ada banyak ajaran sesat. Sebaiknya kita lebih berhati-hati agar terhindar dari penyesatan dan ditinggalkan Tuhan. Penatua Lai, kau memahami Alkitab dengan baik. Mengapa kau takut disesatkan? Iya. Jika tidak berani menyelidiki jalan yang benar karena takut disesatkan, bagaimana kau bisa menyambut Tuhan? Benar. Iya, benar. Jika Tuhan telah datang kembali dan kita tidak mendengarkan, itu kerugian besar. Iya. Kita harus mendengarkan. Iya, mari kita dengarkan. Songon, silakan lanjutkan. Sejak aku mulai percaya, aku baca firman-Nya setiap hari, dan hatiku jadi makin cerah. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buku yang berharga. Jalan menuju hidup kekal yang dibawa Kristus akhir zaman ada di buku ini. Buku ini memungkinkanku mengenali gagasan dan watak rusakku, menunjukkanku bagaimana Tuhan menyucikan dan menyelamatkan manusia, serta membantuku memahami kebenaran. Dahulu, ketika percaya Tuhan, aku sering menasihati orang untuk bersikap sabar, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tapi aku sendiri tidak mampu menerapkannya. Aku bahkan sering berbohong, iri hati, dan membenci orang. Benar. Terutama, watak rusakku terlalu parah. Aku congkak, tidak menaati siapapun. Aku selalu bersaing demi keuntungan, serta tidak tunduk kepada Tuhan. Aku menjadi sama sekali tidak bernalar. Bagaimanapun ku akui dosaku, aku tidak mampu bertobat. Hatiku menderita. Iya. Bukankah kita pun seperti ini? Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku mengerti. Jika orang tak mengetahui atau membereskan natur berdosanya, mereka tidak akan membuang dosanya. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan watak rusak manusia dan sumber dosa manusia. Firman itu meyakinkanku, dan makin kubaca, hatiku makin cerah. Tuhan benar-benar memeriksa lubuk hati manusia. Amin. Hanya Tuhan yang mampu menyingkapkan esensi rusak manusia dan fakta kerusakan manusia secara menyeluruh. Manusia bersujud di hadapan Tuhan dan bersedia menerima penghakiman dan hajarannya, dan bersedia tunduk pada pengaturan dan penataannya, dan hati mereka ditaklukkan oleh firman Tuhan. Amin. Makin aku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, makin aku yakin ini suara Tuhan. Itu benar sekali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Bagus sekali. Jadi bagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan kerusakan manusia? Lanjutkan dan bacakanlah. Cepat bacakan firman ini untuk kami. Kami ingin mendengarkan. Aku akan putarkan dua bagian. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku
hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Begitu engkau semua telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri dan menuntut upah untuk sumbangsih kecilmu. Engkau memandang rendah orang lain ketika mampu memperlihatkan sedikit ketaatan dan menjadi sombong di hadapan Tuhan setelah menyelesaikan tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, engkau semua meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit ketika memberikan 1 atau 2 koin. Lalu ketika memberi 10 koin, engkau semua berharap mendapat berkat dan diistimewakan dari yang lain. Kemanusiaan seperti itu benar-benar menjijikkan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak, mereka yang memimpin dan yang mengikuti, mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak, mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak, mereka yang berkhotbah dan yang menerima firman, dan seterusnya. Manusia-manusia seperti itu semuanya mencari pujian bagi diri mereka sendiri. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Halo? Apa ini kantor polisi? Ada seorang pria di sini sedang memberitakan kilat dari timur. Saudara Ali, Penatua Lai menelpon polisi. Bagaimana mungkin dia menelpon polisi? Ayo bubar. Songan, cepat pergi. Cepat. Itu dia pendetanya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Jangan bergerak. Jangan lari. Jangan bergerak. Hei.心神旨意为天之
后是得福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。不管以后如何，绝不辜负神的爱。不管以后如何，爱神之心永不变。我看见神的心是何等焦急，我愿体贴神心意，担起神托付，国度福音扩展，人中到远。神是我后盾，我还有何惧怕？忠心尽好本分，不辱使命，做响亮见证，安慰身心。神赐我生命，理当还报神的爱，把真心真爱完全献给神。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我爱，迎接美好的明天。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我